masyarakatnya jauh dari kemusyrikan, memohon agar negeri itu makmur sejahtera dengan adanya buah-buahan dan yang lainnya. Baru pada ujung doanya beliau memohon putra. Zakaria memohon putra juga sangat jelas, gitu, agar bisa meneruskan risalah kenabian, bukan sekedar hanya penerus secara biologis. Nah, jadi nyuwun sewu ya, ini juga berlaku kepada saya dan saudara-saudara sekalian. Kalau mau mengukur sejauh mana kita memiliki jiwa kepemimpinan Islam, itu dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah kita mengalokasikan kepentingan masyarakat setidaknya seimbang dengan kepentingan diri sendiri? Kalau belum, ya kita ini masih pemimpin pura-pura. Kalau lebih berat kepada individu, wah itu jauh dari sebutan mutakin. Bahkan kita akan diingatkan ya, secara jelas itu. Jika ya, hartamu, anakmu, istrimu, dan yang lainnya lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka kita belum bisa masuk kategori mutakin yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Nah ini tantangan kita, gitu. Dan saya ulang lagi ini meskipun di satu tempat sudah saya sampaikan. Ada postingan yang menarik, sederhana untuk menyadarkan kita tentang peran kemasyarakatan kita itu. Postingan itu kan kurang lebih berbunyi, ketika engkau lahir ditolong oleh orang lain. Ketika engkau mandi pertama kali, dimandikan oleh orang lain. Saya persingkat, yang laki-laki. Ketika engkau khitan, dihitan oleh orang lain. Saya belum pernah ada cerita, dengar ada cerita ya. Orang yang khitan sendiri itu kan nggak ada, yang menghitan dirinya sendiri nggak ada, dikhitan orang lain. Ketika Anda menikah, dinikahkan orang lain. Besok ketika Anda mandi terakhir kali, dimandikan orang lain. Dan ketika berjalan ke liang lahat, akan digotong oleh orang lain. Nah, posisi kita sebagai makhluk sosial ini haruslah menyadarkan kita akan tanggung jawab bersama. Setidaknya seimbang. Kalau mau ngaku jadi pemimpin, lebih bagus lagi seperti Kiai Dahlan, ya, hartanya habis untuk persyarikatan. Seperti Pak Air Fahrudin yang tidak memiliki rumah sampai akhir hayat beliau. Ketika ditanya oleh istri, gimana Mak? Gitu. Rencana rumah kita, gitu. Karena beliau sudah mendaftar untuk membeli perumahan, maka kemudian Pak Air mengatakan, ternyata kita ditipu. Tapi insya Allah kita akan punya rumah di surga besok. Jadi, saudaraku, Syawalan itu yang terpenting adalah bagaimana kita mengangkat performance kita. Tidak saya lanjutkan katakan pengajian singkat ini, pengajian Syawalan ini. Saya kira sudah cukup itu saja. Dan yang terakhir itu performance MPK, PP Muhammadiyah, PW Muhammadiyah dimanapun dan di daerah-daerah, marilah kita perbaiki dengan semangat Ramadan ini. Ramadan di suasana pandemi, di sana pagebluk ini memang menjadi tantangan sendiri. Tapi yang pasti kita menjadi tersadar bahwa manusia itu betul-betul makhluk yang lemah. Bangsa, para pemimpin yang demikian sombong, ya, ternyata mereka sekarang berada dalam suatu
kenyataan yang pahit menghadapi virus corona pun ternyata hampir semua negara kedodoran. Jadi insya Allah mengangkat performance pada pandemi ini sekaligus menyadarkan akan lemahnya, akan keserba terbatasan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Waqiah, ya. Itu kan Allah men-challenge kita sekalian. A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? A antum tazra'unahu am nahnuz zari'un? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? A antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un? Kamukah yang menciptakan atau kami penciptanya? Kamukah yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan? Kamukah yang menurunkan air dari awan atau kami yang menurunkan? Kamukah yang menumbuhkan pohon itu atau kami yang menumbuhkannya? Pertanyaan-pertanyaan itu mendasar dan kita kemudian menyadari bahwa sungguhnya manusia itu bukan apa-apa. Allah lah yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha kuasa, yang maha menentukan, yang maha pencipta atas segala sesuatu, termasuk musibah, ujian yang kita hadapi sekarang ini. Anggota MBK, itu pimpinan MBK, hendaklah rendah hati, jangan sekali-kali sombong, yang merupakan bagian yang saya kira itu dari bujukan setan. Penutup, Einstein, ya saya kira saudara-saudara, Bapak Ibu pernah dengar cerita ini, pernah didatangi seorang selebriti cantik. Kemudian selebriti tadi itu berkata, saya ingin menikahi kamu. Sang saintis terkejut, kemudian bertanya, itu enggak ada mendung, enggak ada hujan, gitu. Kok halilintar berbunyi? Apa maksudmu? Si cantik mengatakan, aku ingin menikahi kamu karena aku ingin anak yang sepandai kamu, secantik diriku. Einstein mengatakan, aku enggak mau, karena aku takut anak kita yang lahir nanti buruk rupa seperti aku dan sebodoh kamu. Ini sebuah pengakuan yang luar biasa, bahwa sesungguhnya dia yang diagung-agungkan sebagai ilmuwan pun memiliki kesadaran. Tidak bisa menentukan segalanya. Dan kalau kita bisa, ya pasti anak-anak kita akan kita buat yang cantik-cantik, yang bagus-bagus gitu. Yang hidungnya mancung, ya, tidak mancung ke dalam tapi ya, mancung yang sesungguhnya. Gitu saja dulu, ya. Tetap semangat. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu. Siap-siap muktamar 24 sampai 27 Desember didahului dengan tanwir pada tanggal 23. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.